يا نبي السلام عليك يا رسول سلام عليك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala habibina wa syafina wa qurrata ayunina Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima aglika wa khatami lima sabaqa nasirul haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala ali wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Tahun 1995 saya baru turun dari pesawat. Jadi dijemput sama kawan. Waktu itu masih muda, baru lulus SMA. Saya mau kuliah. Kemudian saya masuk karena belum tahu di mana saya tinggal, ikut sementara sama kawan di kosan dia. Rame-rame kosnya, sampai di situ kira-kira nggak lebih dari 1 jam. Ada satu orang yang belum pernah saya kenal sama sekali. Dia bilang dia mau pinjam duit sama saya 200.000. Untuk bayar kuliah, kata dia, karena dia belum dapat kiriman dari orang tuanya. Sementara saya baru datang, tentu bawa duit. Di kantong saya waktu itu ada duit 500.000. Tahun 1995 duit 10.000 itu seharga 100.000. Sedangkan 500.000 itu jangan tanya berapa banyaknya pada tahun itu, karena beras aja cuma 15.000, yang 15 karung itu 15 kilo itu 15.000. Lalu saya kasih lah, nggak apa-apa kata saya. Paling-paling juga seminggu kata dia, sampai kiriman dia datang untuk bayar kuliah. Oke, waktu itu zaman itu kuliah di fakultas saya, di fakultas lain manapun yang ada di alma mater saya waktu itu bayarnya masih sama 210.000. Nah, sedangkan di IAIN sebelahnya 220.000. Itu saya baru masuk tahun keduanya, setelah saya semester 2 mau masuk semester 3 baru saya masuk di IAIN. Jadi 2 tempat. Nah, setelah itu bayarannya masih 220.000 di IAIN, sedangkan di Unsia di tempat sebelahnya lagi tempat saya kuliah itu cuman 210.000. Semua fakultas waktu itu masih sama. Ya beda dengan sekarang. Itu 1 semester loh. Kalau sekarang Masya Allah, jangan tanya bayar kuliah kudu bawa karung, saking mahalnya. Ya Allah, bayar kuliah. Ada kawan anak punya kawannya itu masuk fakultas kedokteran. Berapa Pak? Ini Pak yang paling murah, udah di korting. Berapa nak 1 semester? 8 juta dia bilangnya. Itu yang kan bergantung pada apa? Banyak pertimbangan. Ada kawannya yang sampai 12 juta, ada yang 21 juta, ada yang gratis. Tetangga saya gratis kuliah fakultas kedokteran sampai lulus gratis. Beda-beda. Tergantung apa ya? Tergantung kagak tahu lah. Udah kagak ngerti, udah lama gak pergi ke situ. Jadi bukan itu yang mau kita bilang. Jadi kawan ini bilang saya orang tua saya, kata dia, asik organisasi aja. Jadi ya kagak punya duit. Ya saya perhatiin beda dengan saya punya orang tua. Bapak itu dari subuh kayak gini hari udah berangkat ke pasar. Itu buat tahun-tahun dikerjain. Habis sholat subuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sambil pakai celana. Itu pun habis celana udah jalan. Nah, di pasar nih udah banyak yang nungguin. Siapa? Ya tukang-tukang langganan dia. Tukang es. Pagi-pagi tukang es biasa itu. Tukang kue pancong udah pada nunggu. Tukang bubur udah pada nunggu. Mau ngapain? Mau beli. Siang lagi mbak-mbak warteg udah pada datang. Siang lagi si om-om, apa namanya, om-om Padang, udah tuh. Atau saya dulu saya masih kecil, jadi manggilnya om, bukan udah. Jadi sekarang mah ya pada tua, barang udah pada gak ada. Itu pada datang belanja juga. Siang lagi dikit baru dah ibu-ibu rumah tangga baru pada datang. Ngapain belanja. Terus dari subuh sampai jam 10 baru berhenti. Jam 11.00, setengah 12 pasar sepi pulang. Besok lagi baru mulain lagi. Itu sepanjang dari jam Johor lah. Habis Johor jam 12 sampai besok jam 5 lagi. Berapa lama waktu itu? Kosong. Nyari duitnya cuma berapa jam doang. Nyari duitnya cuma dari jam 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 jam maksimal nyari duitnya. Itu pulang setelah itu. Pulang mandi, biasanya tidur, sembahyang. Kadang belum Johor udah pulang, tidur dulu. Itulah Qailullah kan. Kalau Qailullah itu tidur sebelum Zuhur cuma berapa menit aja, 15 menit, setengah jam udah banyak banget itu. Rasanya sama seperti kita tidur 1 malam penuh.
Itu bapak saya selalu ngamalin itu, saya perhatiin. Pengen tahu aja kita berisik dua. Wah, berisik banget gue mau tidur. Saya nggak tahu waktu kecil ternyata tidur jam itu luar biasa faedahnya, berkahnya luar biasa itu. Makanya badannya sehat terus, subuh udah bangun. Kalau udah habis sholat isya jam 7 nih, setengah 8 udah tidur. Pengen tahu aja kita berisik, diomelin. Tidur udah malam. Kan pada tidur nih bocah masih pada. Ya udah bikin rumah baru, rumah gede, kamarnya udah banyak jadi nggak ribut lagi. Dulu ya, tuh rumahnya masih kecil. Begitu udah gede, rumahnya udah lega. Kamar banyak-banyak, anak-anak udah, saya sekarang udah pada kagak ada, anak-anak udah pada udah pada punya rumah masing-masing, udah punya rumah masing-masing. Yang mau saya cerita, saya merasa pada tahun itu, saya SMA pada tahun itu megang duit sehari 100.000, itu pegangan saya itu sekolah. Bayangin, makanya pada tahun 1995 loh, udah 100.000, bayangin. Banyaknya luar biasa. Orang kita makan di warteg aja masih bisa dapat 5.000. Zaman tahun itu. Masih ke bawah masih bisa. Saya sering tuh makan soto. Jarang banget itu anak-anak bisa seperti gitu. Waktu itu kan belum ada HP. Itu yang ada kartu telepon. Anak-anak masih pakai koin, saya udah pakai kartu telepon. Ada dulu kartu telepon yang bolong-bolong. Yang hidup seusia dengan saya. Itu bolong-bolong kartu telepon ada itu. Nanti kalau berapa ke telepon bolong, dia bolong. Ada itu Telkom nyediain waktu itu. Nah pada tahun itu, waktu saya masih akhir-akhir kelas 3 SMA, saya jualan juga. Ada tokonya. Sehingga kehidupan makmur. Yang mau saya bilang di sini, itu orang yang jualan, rezekinya insya Allah lebih banyak daripada yang jualan. Nah, daripada yang bekerja. Bukan ngerendahin orang kerja nih, tapi memang kenyataannya seperti itu. Coba, siapa yang ada pekerjaan, lalu pengen nambah pendapatan, coba usahakan untuk jualan. Apalagi sekarang teknologi jualan udah canggih banget. Lah saya itu ya, nggak usah jauh-jauh lah dari Shopee, hampir tiap hari tuh saya lihat. Ada aja, saya kan buka emailnya jarang-jarang itu. Saya liatin, pembayaran Anda sudah ditransfer, pembayaran Anda sudah ditransfer. Hampir tiap hari ini ada, walaupun seminggu sekali masuknya emailnya. Tapi pemberitahuan tuh, perasaan gue kagak jualan, cuma waktu itu saya banyak buat iklan. Saya masukin di Facebook link-linknya, kemudian udah lama banget itu. Lah kok ada masuk duit ya dari mana nih? Dari Shopee. Yang udah lama tetap dibayar sama dia, asal masih menggunakan link kita. Coba bayangin, canggihnya jualan zaman sekarang. Makanya dikatakan dalam satu keterangan, saya lupa tuh dari mana, 9 dari 10 rezeki ada sama pedagang. Nah orang yang kerja kalau bisa nih usahakan untuk punya usaha. Walaupun bukan kita yang megang, cari orang yang bisa dipercaya. Untuk jualan, kok di sini warung kopi segala macam kan, jualan macam-macam itu. Nah, kalau saya dulu jualan hasil bumi orang tua lah, saya jualan barang pecah belah. Itu alhamdulillah loh, dalam 1 tahun dari modal cuma 2,5 juta, jualin gelang kalung punya emak saya, itu dalam waktu kalau nggak salah 1 bulan lebih lah. Datang lagi bapak ke situ, Pak kita jual aja di motor. Jualan 1,5 bulan. Pas udah gitu motor suruh jual sama bapak. Waktu itu motor pro. Waktu zaman dulu kan motor pro. Ya udah pak jual aja, dapat 1,5 juta kalau nggak salah, tambah modal lagi. Itu dalam waktu 12 bulan lebih, sampai 13 bulan kurang lebih ya. Itu lagi bikin rumah gede. Kemudian barang penuh di toko. Kagak punya utang dan duit cash ada waktu itu 12 juta di tangan. Bayangin berkahnya pedagang. Padahal bukan jualan yang orang tiap hari belanja. Jualannya jualan piring, gelas. Orang kan kalau beli piring hari ini besok agak beli lagi. Beda dengan dia beli telur. Kalau hari beli telur besok mesti dia beli lagi. Atau beli minyak hari ini beli, ntar beli lagi. Beras itu juga. Ini beli barang yang dia beli sekarang. Lumpang batu yang dari batu itu. Itu bapak saya bilang gua beli lumpang batu dari baru kawin sampai lu mau pada kuliah masih ada tuh. Saking lamanya. Tapi rezeki Allah yang ngatur. Nah, dari itu dulu saya ada satu kenalan orang Betawi juga ya, sama-sama lah bapak ibu sepantar ya. Saya berarti anak. Apa itu kerjaannya jualan nasi uduk. Sekarang orangnya udah nggak ada. Anaknya yang nurusin. Itu dia jualan nasi uduk, beliau jualan nasi uduk, suaminya guru. Waktu itu guru pada tahun itu, tahun 90-an ke bawah lah, gajinya masih 30.000 sebulannya. Lah sedangkan pendapatan orang tua waktu itu udah 150.000 lebih sehari. Bayangin coba, pedagang walaupun kotor. Masuk kotor itu termasuk modal. Bayangin coba, maka dari itu siapa yang
ada kesempatan, ada peluang, mari dagang. Dagang. Jadi kalau dulu ada program satu keluarga, satu pengusaha. Nah begitu, sekarang lu udah lebih enak lagi. Cuman kalau mau dagang saya pesen nih. Semakin saya dulu kan saya nggak tahu. Semakin udah makin gede, makin matang, makin dewasa, udah makin tua, pengalaman makin banyak. Saya tahu apa itu. Walaupun dari masih kecil udah ngeliat, tapi waktu itu belum paham. Apa itu? Kalau dagang jangan pernah ngambil modal dari riba. Bangkrut. Udah banyak banget kisahnya. Buka lagi di channel YouTube saya tuh banyak banget kisah tentang riba. Jangan pernah dari riba. Nomor 2, jangan makan kawan. Harga 100.000 dijual 300.000. Orang 100.000 dan jual. Dia 300.000. Orang tawar 200.000. Keblejog orang. Itu berkahnya yang gak ada. Sisanya itu riba. Dengan kayak begitu. Jual dengan harga pasar. Dan beberapa tip lagi supaya kita lebih makmur. Rasulullah jualan, kita jualan. Pedagang yang jujur bersamaku di surga. Au kama qala Rasul. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Kita dari pengalaman saya waktu masih kuliah. Saya kuliah jualan juga. Jualan apa tuh? Sepatu, baju. Jualan. Kayak gitu betapa repotnya waktu itu. Namanya anak muda, semangatnya luar biasa. Semester awal kuliah, udah semester 3 ke atas udah nggak lagi, karena udah ribet, udah masuk jurusan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ada berkahnya, ada hikmahnya. Saya bagi-bagi buat kita. Yang ada saya satu tetangga yang jualan di depan rumahnya aja, ada jualan kecil tuh. Semua kebutuhan ada di situ. Memang ke pasar agak jauh karena rumah kan udah pindah dari pasar, pindah ke belakang lagi, ke arah depan lagi jauh, malah dekat masjid ini. Jadi sebelah masjid itu kan di situ pasar jauh. Jadi dia jualan di sebelahnya itu apaan aja disediain. Walaupun cuma 2-3 biji susu, dencis, apaan aja lah dia. Walaupun cuma 2-3 biji ditaruh, tapi alhamdulillah jualan di depan rumah makmur juga itu. Maka dari itu ya mungkin nggak semua orang bisa jualan, tetapi cuma saya mau kasih tahu 9 dari 10 rezeki insya Allah adanya sama pedagang. Mari kita jualan. Mari kita jadi pengusaha. Karena Rasulullah juga pengusaha, pedagang juga waktu dulunya. Dagang sampai lintas negara ke negeri Sam. Rasulullah dibawa sama pamannya. Bawa dagangan Khadijah juga. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Inilah kita berbagi di subuh hari ini. Betapa rezeki itu luas. Yang penting kita berusaha berdoa. Amalan para pedagang. Jangan lupa baca salawat fatih setiap habis subuh, sebelum subuh. Atau ya, pilih ya. Kapan aja ada waktunya, pagi-pagi yang penting. Lalu sholat duha dan membaca ya Allah ya Wahhab ya Roja. Banyak pedagang yang sukses. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Mohon maaf atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.